Kemudian terkait istilah rangkaian tertutup atau loop tertutup ya. Tadi yang saya contohkan di atas itu saya menyebutkan bahwa berangkat dari titik sebuah komponen kembali ke komponen itu lagi, gitu ya. Berangkat dari titik baterai kembali ke titik baterai. Itu kita bilang loop tertutup. Tetapi biasanya kalau kita membuat rangkaian yang rumit, kalau kita mau paksakan mau menjadi loop tertutup, itu kelihatannya agak susah. Sehingga beberapa di referensi buku itu mengganti modelnya gini. Jadi misalkan V baterai sama ya. Kemudian saya punya resistor di sini, ya, resistor lagi. Ya. Ini nggak kembali ke sini, nggak kembali ke titik ini. Tapi biasanya ini dipisah, ada gambar ground di sini. Ini namanya ground. Ya. Ini juga ground. Ya. Jadi walaupun ini kelihatannya rangkaiannya nggak kembali ke titik lagi, tapi ini juga disebut dengan loop tertutup. Ya. Nanti mungkin kalau kalian ke belakang-belakang akan mendapati model rangkaiannya gambarnya kayak gini. Akan lebih simpel soalnya kalau dibuat rangkaian seperti ini. Ya. Ini juga loop tertutup. Kenapa loop tertutup? Karena ujung rangkaian di sini berhenti di ground, ya ujung rangkaian yang kiri, ujung rangkaian yang kanan juga kembali ke ground. Jadi kembali ke titik yang sama. Sehingga ini disebut loop tertutup. Atau mungkin ada kasus kalau kalian melihat sebuah rangkaian, ya, ada sebuah baterai sama ya kasusnya. Misalkan ini ada resistor, kemudian diperpanjang, saya sedikit perpanjang. Ini ya. Nah, kemudian modelnya ada yang dengan ground ya ke bawah. Jadi ini dikasih ground seperti ini. Ini berarti sebenarnya ini loop tertutup ya. Di sini ada loop sendiri, di sini ada loop sendiri. Atau ada yang menggambarkannya dengan seperti ini, digambar garis lurus. Ini kalau digambar garis lurus nggak ada komponen sama sekali, itu berarti ini sebenarnya satu titik yang sama ini. Ini satu titik yang sama. Cuma untuk mempermudah menggambar sehingga di istilahnya apa ya bahasa Indonesianya, apa bahasa Banyumasnya itu dijembreng gitu. Jembreng tuh bahasa Indonesianya apa ya? Diperluas. Karena aslinya kalau kalian bikin rangkaian beneran gitu ya, itu nanti bentuknya kan kayak gini. Ini resistor, saya punya kapasitor, Nah, resistor ini ditemukan di satu titik yang sama, ini ke sini, yang satunya ini ke sini, itu kan. Jadi ini ketemu di satu titik yang sama sebenarnya. Tetapi untuk menyederhanakan gitu kan, jadi ini dijadikan satu titik. Tapi ini sebenarnya satu titik yang sama. Atau mungkin ini dipisah dengan gambar ground sendiri, sini ini gambar ground sendiri, ini gambar ground sendiri. Ini sebenarnya rangkaian yang sama, gitu ya. Jadi jangan bingung nanti rangkaian kok kayak gini, ini nyederhanaannya kemana gitu ya. Nanti kalian bingung. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya titik groundnya. Titik groundnya itu atau titik masanya itu sama nggak ada komponen lagi nggak gitu ya. Nah, kalau nggak ada ya berarti itu satu ground. Misalkan saya mungkin contohkan yang lain ya. Mungkin nanti kalian bisa menjawab. Misalkan saya dengan komponen yang sama kayak tadi rangkaian. Kemudian di sini saya tambahkan satu komponen lagi. Ya, buat rangkaiannya agak berbeda dengan atas. Ini saya kasih abjad aja. A, B, C, D, E, F. Ya. Ini titik groundnya yang mana ini? Ada yang tahu nggak titik groundnya itu yang mana? Atau titik kalau di gambar ini ya gambar ground ini titik yang bisa diganti dengan gambar ground. Dari gambar rangkaian di atas ini yang jadi ground atau yang sebenarnya atau mungkin jangan bilang ground dulu lah ya. Atau
sebenarnya di sini satu titik yang sama itu yang mana? Titik apa dan titik apa gitu. Jadi dia sebenarnya satu titik yang sama nih, cuma untuk mempermudah dipisah, akhirnya ada dipisah. Ini kira-kira yang mana? Titik yang sama dari E titik A, dan B. F bukan Pak? Ya, E dan F itu adalah satu titik yang sama. Kenapa saya bilang E dan F satu titik yang sama? Karena di sini tidak ada komponen nih. Gitu ya. Entah itu R, entah itu baterai, entah itu L dan C. Di sini nih nggak ada ini, nggak ada komponen. Tidak ada komponen. Sehingga kalau tidak ada komponen, maka bisa jadi sebenarnya ini sebenarnya satu titik yang sama. Kalau ada komponen, di sini ada ketambahan resistor misalkan, D dan E itu bukan titik yang sama. Ya, tapi kalau ini saya hilangin, saya hapus, saya ganti dengan kabel aja lurus gini, maka ini satu titik yang samanya apa? D, E, dan F. Ya, jadi ini yang perlu di, dipahami ketika kalian membaca sebuah rangkaian. Itu biasanya kalian harus tahu dulu titiknya yang mana aja nih yang menjadi penentu hitungan. Nah, satu titik yang sama ini biasanya berupa ground. Ground itu biasanya dari negatifnya baterai ini ground. Ini negatif. Ini kan positifnya baterai, ini negatifnya baterai. Itu namanya ground.